problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah berbapak-bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, berjalalan ngalor ngidul ora mesti musuh. Ketua partai Islam bisa ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot wis ketua partai tinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Nah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai di murid sudah ewu sampai berkafe di Sul Khotimah cara kiai jenenge kiai sapa? Persis. Jadi lor. Jadi orang Islam itu lor. Kalau mereka enggak mau berdua, mau narkoba, mau pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di surga. Nah, makanya ini terus kita ada beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kita. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga dan neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah lu angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Lu angel. Lan akhire keterusan ora percaya donga tok mayit bareng iki ya rontok-rontok sisa-sisane. Mergo anggere wis mati iku dianggap wis bar. Repot. Sampai udah kejero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita kok, jadi sholat mayit itu artinya itu nggak dong. Cuma gayanya nganggo sholat. Sisi tok gayanya nganggo tahlil. Tapi nak kowe dituntut, tapi nak sholat mayit ono sunah, ono tuntunane Nabi, nak tahlil ono. Ya iki kudu ngalah pancen yo ngono tenan sih ono tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati iku jelas keliru. Sholat mayit iku wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Jadi mana ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono iki ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge dongakno. Nanti wonten desa separuh Muhammadiyah separuh NU. Nanti ngundang kula malam pitung dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong ditulis ini. Mendoakan mayit di hari ke-7. Teko kabeh mergo redaksine ini. Kita menit dalil kita mendoakan. Ana sing ledake diredaksekne ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Menurut ya terus kayak rabikah, mereka dianggap hukum turunan, no? Turunan dari sholat apa? Tapi mereka nak hitung dino, 40 dino kan kayak tradisi Hindu, jari mereka semacam-macam. Semurut tenanan bantau, sing laris tahlil itu, kan jurah laris tahlil itu, jadi rasa semangat bela. Belum cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal. Itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa? Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitab khulul lakum, makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya.
Kalau semua makan ahli kitab halal, ya syarat. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba halal. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong fulkum wadijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan. Itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2, jadi salisi salasa. Yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon balik malih tentang kafir ahli kitab. Apa kafir nama? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ana wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir Medina. Kalau kafir Medina itu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan enggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham? Jelas ya, serah jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi tidak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita meneliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa. Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo Islam. Terus orang Islam bilang tilka amanihum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya, ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu Syu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya Mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya Syu'i, Syu'i karena komunis rata-rata berpaham sosialis, makanya disebut Syu'i. Syu'i sama rata sama rasa, dari kata suyu itu podo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu Yahudi, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, orang yang maling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkan. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu disalahkan mereka tidak ahli tauhid karena Tuhan jadi tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi itu. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihun ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda. Nah, lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anu takdiri pengira. Caranya beda-beda. Kafir Mekah caranya Islam luwih naif. Luwih lucu. Jadi orang yang lagi nyembah berhala, jebule itu
Pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak nguyuh ning ndase. Nangis. Ya ailahun ya bulu ahli salah. Mosok pangeran putri mau duyoi. Terus marani kanjeng Nabi, "Mat, ketok bener pangeran." Pangeranku itu kacau. Trimo duyoi. Jadi carane Islam itu yo naif-naif maksudnya itu. Ya mergo sakit wae. Jadi ana sing sembahan kok roti kok makanan, bareng musuh dipangan. Aku masuk Islam tapi pangeranku sentek. Gaya pangeran kok roti bareng musuh aku deh. Dipangan. Ana meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anake wis masuk Islam, pangerane mung dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah ning tong sampah. Dan dhisik ku ana sampah sing mahdhaful khat. Wong khat nak buak barang nang bareng dibuak bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dintani. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dintani. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae. Anake ditakoki, "Kowe pangeranmu sapa?" jare Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekadar Muhammad, aku nganggo pangeran kowe gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya orang Kristen, orang kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam yang mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad, orang Nasrani Nabi Isa, orang Yahudi Nabi Isa. Sehingga ketika periode Madinah, itu angker jotos-jotosan itu perkara ini. Jare wong Yahudi, wah Musa nabi paling keren. Ah, ono nabi koyo Musa. Sing jare wong Islam, nabi paling keren Muhammad, gak ono nabi koyo apa? Jotos-jotosan. Nah ini ketok bijake nabi. Di barang sahabatnya jotos-jotosan. Kenapa kok jotos-jotosan? Niku kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal dibanding jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Kowe ora perlu mulya-mulyano aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa, ya wis ora apa-apa muji Musa, wong iku ya tak puji. Mbek Nasrani ya begitu itu kearifane Rasul. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kowe, Musa iku anak buahku iku ora tau. Ora ono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya. Itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari yang ke-10 Asyura itu. Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks. Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari yang Asyura. Ya sudah rileks saja. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud ku ngeleti apa? Untuk apa? Mergo wis ora paham pengiran apa wis ora paham. Wis pitung waduh. Nah, kuliah al kafirun itu turun di yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan ya terus jadi lucu. Wong sak pinter-pinter itu kan klaim